sama orang tua itu, keterikatan ibadah itu tergantung ke banyak hal. Syukur kita tergantung bagaimana berbaktinya kita kepada orang tua. Anak kita tergantung bagaimana baktinya kita kepada orang tua. Bahkan kehidupan akhirat kita pun akan tergantung bagaimana kehidupan kita kepada orang tua. Kenapa? Tidak ada satu ibadah yang memiliki keterikatan banyak hal dalam kehidupan kita kecuali berbaktinya kita kepada orang tua. Dan maaf ya, memang besar kedudukan orang tua yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya sampai kemudian kita mendapati, sampai kalau kemudian kita mendapati dan menjumpai ada orang tua yang sampai membunuh anaknya pun saking besarnya kedudukan orang tua, maka sampai kemudian dia tidak bisa dikisos. Karena apa? Saking besarnya ia memiliki anak itu. Karena saking besarnya kedudukan birrul walidain dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan menjalankan syariat ini. Makanya kalau kita perhatikan, semua kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini itu bukan karena kehebatan kita, tapi sesungguhnya semua kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu separuhnya itu ditopang karena doa yang dipanjatkan ibu kita di sepertiga malam dan kebaikan doa mereka dalam setiap kebaikan kita. Dan barulah separuhnya itu ditopang karena kehebatan kita ataupun karena kelebihan kita. Tapi separuhnya lebih, yaitu adalah karena orang tua. Ibnu Umar itu sampai kemudian beliau itu ketika ibunya menangis, ketika ibunya meninggal dunia itu nangisnya menyayat hati. Walaupun beliau tidak niyahah ya, tidak meratap, tapi kelihatan betul bagaimana kemudian kesedihan beliau. Maka kemudian beliau ketika betul-betul bersedih sampai orang itu berkata kepada Ibnu Umar, kenapa kamu begitu sedihnya ketika ibunya meninggal dunia? Maka kemudian Ibnu Umar itu menjawab singkat, semenjak mata ibuku menutup mata, maka tertutup gerbang tengahnya surga yang paling indah setelah ibu saya meninggal dunia. Dan itulah yang menjadikan yang menanyakan itu diam dan tidak bisa melanjutkan kata-kata. Itulah kedudukan orang tua. Hari ini banyak di antara kita yang mencoba untuk menata hidup kita, kemudian kita ingin untuk beribadah lebih maksimal, tapi ternyata ada orang yang kita tinggalkan dalam ibadah kita, yaitu adalah ibu kita dan bapak kita. Padahal pengaruhnya besar dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kebaikan dan kesolehan seseorang itu tergantung bagaimana ia kepada orang tuanya. Makanya sampai amalan besar sekalipun yang kita lakukan, kalau kemudian disertai dengan durhakanya seorang anak kepada orang tuanya, itu menjadikan ibadah itu tidak langsung bisa memasukkan ia ke surga sampai dia mendapatkan ridho dari orang tuanya. Makanya Ibnu Abbas kemudian menerangkan kembali, dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi, ada satu tempat loh di depan surga itu, dinamakan tempat A'raf, itu tempat yang tinggi. Dia terletak antara neraka dengan surga. Tempat itu kemudian tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada mereka yang berjihad. Kenapa mereka tidak bisa langsung masuk surga? Padahal kita tahu ya, sesungguhnya jihad itu merupakan puncak amalan Islam yang harusnya kemudian memasukkan orang dengan begitu mudah ke surga. Karena sesungguhnya amalan yang mendekatkan kita dengan derajat kenabian itu adalah jihad. Kenapa ada orang yang berjihad itu tidak langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Ya karena orang yang berjihad itu dia durhaka kepada orang tua. Jihad yang kemudian dia lakukan mengharamkan tubuhnya untuk dibakar oleh api neraka. Karena apa? Karena sesungguhnya api neraka semenjak diciptakan itu diharamkan oleh Allah untuk membakar darah yang pernah menetes untuk membela kalimat Allah apabila dia ikhlas. Tidak mungkin api neraka itu membakar darah yang pernah menetes untuk membela kalimat Allah dengan ikhlas. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Ya iya, karena surga itu tidak mungkin dilewati sama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya mereka ditempatkan pada tempat itu sampai menunggu keputusan Allah. Sebagian riwayat mengatakan sampai dia mendapatkan syafaatnya Rasul. Lalu sampai amalan jihad saja yang sedemikian beratnya, dan kita paham loh, amal yang paling berat itu kan jihad. Amalan yang konsekuensinya itu nyawa, akhi. Ada nggak orang yang jihad itu santai gitu? Tidak ada. Ditemenin sama istrinya gitu jihadnya. Kalau berkeringat diusap gitu sama istrinya. Ayo mas, tembak lagi mas. Tidak ada. Jihad itu konsekuensinya nyawa. Orang yang kemudian betul-betul dia mengorbankan, siap untuk mengorbankan nyawanya. Lu amalan setinggi itu dan amalan yang paling dicintai oleh Allah,
ternyata itu ketika diiringi dengan kemudian kita durhaka kepada orang tua, maka tidak bisa otomatis untuk memasukkan orang ke surga. Kenapa? Saking besarnya pengaruh orang tua dalam kehidupan kita ketika memasuki surga.